Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmaninya sehat, rohaninya sehat ya. Dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya di luar sana, diberkahi segalanya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang penting itu dululah ya, sebelum apapun itu pekerjaannya apapun, profesinya apapun, ya, kelebihan bagaimanapun, artinya kita punya apa namanya, garapan atau pekerjaan atau apapun yang dalam bentuk kehidupan ini, yang penting intinya berkah, selamat, sehat, udah itu aja lah. Sesuatu yang ada di dunia ini ya kalau dibikin simple ya tergantung pola kita. Kalau bisa dibuat simple ya simple. Kalau sesuatu yang kita pikirkan tergantung kitanya. Kalau kita coba buat simple insya Allah simple kan gitu. Kalau bikin ribet ya ribet. Kali ini kita ngomong yang ringan-ringan aja, kita ngobrol ringan-ringan aja lah ya. Jadi rileks, santai, apa sih gitu kan, nggak ada yang perlu apa ya, nggak perlu ada yang berat-berat lah. Jadi kali ini kita belajar dari teman-teman di luaran sana ya, teman-teman yang ada di komentar channel saya, di mana kita ya perlulah kita belajar dari orang lain. Dulu saya pernah dinasehati, Rul, guru itu kamu kalau dalam kehidupan ini kamu nggak cukup kalau satu guru ya. Jadi kamu coba cari guru sebanyak mungkin, maka kamu akan berpikir lebih luas, ya, merasa lebih rasa, ya, rumuso gitu kan. Tapi kalau kita ngambil sebuah pelajaran, apapun itu, baik pelajaran yang sifatnya apa namanya, pelajaran-pelajaran umum ya, yang fisik, baik itu pelajaran yang rohani atau pelajaran apapun, pelajaran kehidupan. Artinya kita tidak bisa kalau mengandalkan satu sumber saja. Kalau satu sumber saja biasanya timbulnya nanti ketika ketemu hal baru kita fanatik ya. Gitu teman-teman. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan kita, makanya saya selalu coba belajar dari teman-teman, baik di kolom komentar, dari youtuber lain, dari website ya, dari informasi-informasi di grup. Iya, lagi-lagi kembali ke omongan saya beberapa tahun yang lalu. Ya kadang saya namanya cah angon ya, yang mungkin apa ya, bisa dikatakan ya terserahlah apa perkataannya ya, artinya kalau saya kadang-kadang ya boleh mungkin mengatakan wong udik atau apalah. No problem ya. Jadi kita relax aja, kita santai aja, kita belajar dari teman-teman ya. Oke, yang pertama ini teman-teman. Nah, ini sengaja lagi-lagi sebelumnya saya tutup ya, ya username-nya takut-takut ya, takut-takut teman yang menggunakan daripada nama di channel ini dijadikan username di akun tertentu, itu khawatir. Takutnya orang iseng nih, username ini dilacak-lacak-lacak, oh ketemu nyantol di akun apa, kan kalau di akunnya akun aset kan repot juga. Makanya saya tutup aja teman-teman ya. Ya saya sih pengen ngasih tahu ke teman yang lain bahwa dari teman ini cuman kan ngeri lah artinya gitu ya. Saya menghargai teman-teman. Nah ini ada percaya deh katanya, kita lanjut aja ya, kita langsung percaya deh, mending beli XLM sama XRP gratisan, jangan berharap mahal, dihargai sama dengan PP aja udah alhamdulillah kan gitu ya. Terima kasih Bang masukannya. Insya Allah kita apa namanya, XLM dan XRP ini adalah satu token termasuk golongan L1 ya, golongan ALT dan senior pula gitu loh. Jadi ya nggak mungkin lah kita merendahkan XLM dan XRP, karena memang terlebih yang kedua koin ini bukan token tapi merupakan koin ALT. XLM dan XRP ini adalah sudah masuk ke daftar ISO 20022. Artinya kita juga
Tahu, insya Allah, karena memang saya juga di grup menyampaikan bahwa tolong untuk SLM dan XRP ini diutamakan, artinya diutamakan tuh ketika memang ada sedikit ya, sedikit rezeki lebih ya. Kalau misalkan memang kita mau trade, artinya trade bukan main short trading saat itu kita standby, tidak, tapi kita mau saving atau mau invest ya untuk jangka lama, mau nyimpen ya, itu salah satunya koin XLM dan XRP. Tetapi kalau saya juga artinya tetap menghargai pendatang baru, tetap menghormati pendatang baru ya. Artinya banyak kok kalau teman-teman yang ngikutin, silahkan mungkin suatu saat saya coba. Jadi sebenarnya sih saya harusnya di sekalian screenshotnya ya. Sebenarnya ada di Max Global nih, nggak apa-apa lah saya ngomong tanpa ada view screenshot apa segala macam, silakan langsung dipraktekkan, dicek aja di Max Global, ketik token yang namanya Bulls ya, BULLS, gambar kambi ya, apa namanya, kerbau ya bertanduk warna kuning gold ya, silakan dicek harganya berapa. Dan itu projectnya kalau dibilang sepintas terlihat sepele, dan itu juga pendatang baru, listingnya juga kalau nggak salah baru 2 bulanan, tapi kok kenapa harga bisa seperti itu, dan projectnya juga ada di bot Telegram. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa pendatang baru atau cuman token apa segala macam itu menyamaratakan sama seperti token meme sebelumnya ya, kayak PP kayak apa segala macam, itu tergantung. Jadi kalau kita memahami project, tergantung daripada apa, tergantung daripada utilitasnya, komunitasnya, investornya, ekosistemnya. Jadi bikin itu nggak serta merta asal-asalan. Jadi bersaing untuk mendapatkan sebuah nilai yang tinggi itu powernya di mana? Apakah memang dia punya power di investor? Apakah dia memang punya power di komunitas? Apakah dia punya power di ekosistem? Nah, ini yang dipertanyakan. Apakah dia punya power di produknya juga? Underlay-nya juga, teknologi dan sebagainya, terlalu banyak kalau dibahas satu-satu. Namun di sini ya kita belajar tidak terlalu sempit ya, memandang sebuah token atau memandang sebuah project atau memandang sebuah koin ya. Tidak semua, artinya jangan terkungkung kaku dalam satu histori saja. Itu yang saya sampaikan. Makanya teman-teman yang ikutin channel saya, yuk mari kita sama-sama belajar aja, udahlah. Nggak usah saya paling tahu ini, saya tahu ini segala macam bla bla, belum tentu benar juga. Akan saya sempat sering bilang, apa yang saya sampaikan juga belum tentu benar-benar benar, teman-teman. Silahkan teman-teman cek ulang ya, recheck ulang. Kalau salah ya kita saling kasih koreksi. Artinya kan namanya belajar bersama ya, memahami bersama kan gitu. Apa yang saya pahami belum tentu juga benar, mungkin ada salahnya ya, silahkan kita saling kasih informasi, kita gali sama-sama, kita analisa sama-sama. Jadi kalau misalkan menyamaratakan yang gratisan itu atau yang pendatang baru itu, jangan diharapkan besar, tapi buktinya saya tertinggal, teman-teman. Jujur ya, saya tertinggal dengan yang namanya token Bulls. Itu harga sampai belasan juta, dan memang saat ini adalah 7.500.000-an lah lebih. Ada di Max Global, silakan aja dicek Bulls itu. Dan itu ngerjainnya di mana? Di bot Telegram, dan itu bikin kaget juga saya. Itu benar nggak bisa diperjualbelikan? Betul teman-teman, silahkan dicek saja. Ya kalau nggak betul ngapain saya ngomong kan gitu. Itu salah satu bukti bahwa pendatang baru, kemudian itu kelasnya kelas token meme juga, dan buktinya berhasil. Dan dia listingnya hanya di 2 exchange saja, Max Global dan BingX ya. Entah sekarang mungkin ada penambahan. Tetapi yang jelas project di botnya itu masih jalan. Jadi banyak lah, artinya gini. Jadi makanya saya pribadi jujur, bukan serakah ya, artinya saya coba ikut project ini project itu segala macam, semata-mata motivasi adalah untuk mempelajari, karena setiap project itu langkahnya berbeda, progresnya berbeda.
ketika saya pelajari white papernya juga berbeda, roadmap juga macam-macam ya, artinya ada yang 2 kali 3 kali roadmap keluar, ada yang cukup sekali keluar roadmap selesai. Jadi kan tahapan-tahapan itu detail, walaupun itu terlihat mungkin oleh senior-senior di luaran sana terlihat sepele, tapi kalau buat saya tahapan sekecil itu pun patut saya pahami, harus saya pahami kan gitu teman-teman ya. Jadi ini makasih Bang ya untuk sarannya XLM dan XRP, memang betul kami juga insya Allah ya lagi-lagi tergantung kemampuan kita untuk investasi token apapun itu, Bitcoin kalau memang ada itu bagus, dan ETH dan sebagainya itu bagus ya. Oke, kemudian selanjutnya info data Presiden Trump adopsi Pi Network sebagai uang lokal Amerika. Apa real itu Bang? Sulit dipercaya info beritanya, beritanya terpercaya apa hoak Bang? Jika demikian, ngeri kali Pi Network ini. Nah, ini lagi-lagi kalau nanya ke saya salah sambung. Artinya salah sambung itu saya juga tidak bisa saklek mengatakan bahwa sok tahu saya sampai mengatakan benar 100% gitu ya. Saya bukan siapa-siapa ya, artinya saya juga belajar mencari informasi kebenaran itu. Kemarin di video sebelumnya akhirnya saya menemukan beberapa website, beberapa situs yang menginformasikan seperti itu ya. Jadi kemarin yang saya screenshot hanya 3. Sebetulnya ketika saya buka di Google dicari ya, baik itu di YouTube, di Google dan sebagainya, itu banyak sekali. Tapi kan nggak mungkin satu-satu, ngapain lowong, intinya sama kok pemberitaannya kan gitu ya. Jadi masalah benar dan tidaknya kita lihat nanti hasilnya, apakah betul, apakah cuman gimmick saja ya, mungkin hanya niatan untuk ngepam nama Pi Network, bisa saja, kita nggak tahu ya gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu apa namanya, informasi seperti itu toh tidak ada effort yang signifikan buat kita, artinya effort direct, effort langsung lah ya gitu. Mungkin nanti kalau memang itu betul ada effortnya apa, kalau memang benar melalui Pi Network kena effortnya ya, kita juga kena sebagai pionir, udah gitu aja, simple. Oke. Kemudian biarkan aja semua penyinyir dan yang sok tahu akan terjerumus dengan kebodohannya sendiri ya, memang biarkan Bang, artinya gini ya, nanti next lah ya kita coba ini ya. Intinya bahasa nyinyir dan nyinyir kembali ke diri masing-masing lah. Mana yang baik buat sesama, mana yang enak buat sesama. Kalau memang tidak bisa menghargai sesama ya terserah juga, itu hak mereka juga. Mereka mau nyinyir kayak gimana ya hak mereka. Mereka mau berpikir negatif kayak gimana, hak prerogatif mereka kan gitu. Saya juga tidak menyalahkan kok. Artinya tidak menyalahkan orang sampai negatif, sampai menghina, sampai menjudge segala macam, tidak menyalahkan. Dan artinya silahkan saja, bebas. Itu pandangan mereka. Ya itulah pola pikirnya ya, caranya itu mereka seperti itu. Yang penting ketika memang kita memahami cara mereka itu tidak bagus ya, kita jangan ikut kan gitu, simple udah sih, nggak usah dibawa ribet ya. Oke, kemudian auto jual 5.000 Bitcoin saya di bursa biar cepat dapat harga tinggi. Wah, saya nggak ngerti nih kalau cara jual dengan harga tinggi, saya nggak, maksudnya gimana nih Bang, saya juga nggak ngerti. Auto jual 5.000 ya, 5.000 sih lumayan, 5.000 koin, kalaupun memang satu koinnya anggaplah $1, $5.000 lumayan kan ya. Misalkan kalau misalkan $0,5 aja, $0,5 kali 5.000 pi kan lumayan, 5 koin ya, 5.000 koin, wow luar biasa ya gitu aja. Intinya simpel aja, udah silakan aja, mau jual 10.000, mau jual 1 kek, mau jual 10 kek ya monggo silakan. Nah seperti halnya kayak apa, nah oke lah kita lanjut dulu. Kang Sidra Dex gimana? Oh ini nanyain Sidra. Sidra Dex udah jalan Bang. Ya mungkin hari ini agak siangan atau sore kita coba angkat juga. Ini per hari ini kita coba ngobrol relax, ngobrol santai sambil menunggu open network Pi Network ya. Selanjutnya di bawah core team biasa aja. Tapi sebagian pionir dan youtuber membesar-besarkan, takut kecewa, semua butuh proses. Bitcoin juga 10 tahun dari OM baru sukses. Ya betul. Di sini tidak ada yang salah yang komentar, tidak ada yang salah. Karena kenapa? Karena apa ya, core team betul, jadi santai, relax. Memang pembawaan Nicholas ini luar biasa, salut saya. Artinya tidak
tidak bergeming perkara apapun. Dia pernah, saya dengar di videonya pernah dia mengatakan begini, bahwa kata dia, saya itu inginnya segala sesuatu itu berjalan dengan mulus, soft. Soft itu artinya kalau di bahasa Indonesia, kalau yang saya pahami, dia mengatakan soft itu adalah lembut. Lembut itu berarti bertahap. Kesempurnaan yang dia inginkan gitu. Itu tahun 2021 ketika lagi heboh-hebohnya, waktu itu mau open mainnet nggak jadi. Ya open network mungkin kalau untuk sekarang gini ya. Nggak jadi waktu itu dia ngomong kayak gitu. Saya itu ingin rapi, ingin soft, biar semuanya aman. Artinya teknologi yang dia gunakan juga aman. Kan banyak yang crash, kadang-kadang yang overload itu kena crash servernya, atau node-nya bisa crash ya. Artinya itu yang dihindari juga. Akhirnya yang dirugikan bukan hanya pihak core team, tetapi yang dirugikan juga komunitas kan gitu. Nah, jadi betul memang, jadi core team biasa saja, tapi sebagian pionir dan YouTuber membesar-besarkan katanya di sini ya. Nah, saya juga okay, artinya YouTuber membesar-besarkan karena memang yang pertama, YouTuber itu tergantung itikan niatnya YouTuber itu sendiri, apakah memang betul niatan mau membantu memberikan informasi, atau memang dia hanya sekedar iseng saja cari. Kalau masalah effort income YouTuber misalkan, ya memang bonusnya, rewardnya kan gitu. Kalau misalkan masalah reward, teman-teman juga di luar sana silahkan saja tinggal bikin, kan gampang. Nah, tetapi kan dalam kontennya itu sendiri ya, dalam isi dari apa yang diberikan itu tergantung nih, inamal amalu biniat, kan tergantung niat si konten kreator ini kan. Kalau memang dia fokus masalah ke income saja, kan berarti apapun itu kadang ada ya, kayak orang lah menghalalkan segala cara. Artinya kadang materi itu diulik sedemikian rupa biar menarik, kan ada juga yang begitu ya. Nah, jadi kalau saya jujur memang dari awal membuat konten ini tadinya hanya untuk grup saya, tim, artinya komunitas saya pribadi, referral saya, karena saya termasuk orang yang malas gitu loh, malas mengulang ngejelasin, kayak udah nanya grup ini si ini nanya lagi ulang. Udah gitu ngejelasinnya kalau jarak jauh susah. Akhirnya udahlah, konten aja silahkan tonton biar ini. Saya nggak, awalnya juga ya dari berapa puluhan orang kan gitu. Cuman ternyata kok malah ya sudah. Akhirnya ya bermanfaat berarti buat orang lain. Ya bismillah aja udah kan gitu. Nah, kalau misalkan membesar-besarkan di sini juga betul ya, di bahasa di sini ada membesar-besarkan, takutnya betul karena kenapa? Di sini contoh yang kita terjemahkan positifnya dari kata-kata membesar-besarkan ini, misalkan contoh yang sudah-sudah, pionir nggak boleh jual ke piat segala macam, wah pokoknya berapapun kena jual piat kena banned. Ya saya selalu mengatakan, bahkan di grup juga, saya tidak mendukung, artinya teman-teman gini loh, kalau masalah urusan koin yang sudah masuk ke wallet yang non custodial, artinya yang cold wallet punya kita, itu nggak bakalan bisa apa-apa karena udah hak milik kita. Kalau untuk ke wallet, karena prase kita yang megang, logikanya kan begitu. Prase private key kita yang megang. So what? Nggak ada yang bisa ngutik loh. Core team aja nggak bisa memperbaiki prase kita. Kalau prase kita hilang, emang core team bisa bikinin lagi? Nggak bisa. Mereka angkat tangan. Karena memang sekali jadi, sekali sudah selesai. Resiko sendiri kalau memang hilang. Kalau kehapus satu huruf aja. Artinya ketika token masuk ke wallet, ya sudah terserah hak masing-masing. Nggak bakalan juga itu wallet kena banned kan gitu. Yang kena banned itu adalah yang kena cheat. Ya, yang kedeteksi cheater, artinya cheater itu memperbanyak akun dalam satu handphone, itu langsung auto detect, udah blok paling kenanya. Nah, artinya gini, teman saya di daerah Jawa banyak kok yang yang memperjualbelikan sampai sekarang udah ribuan transaksi, barangkali aman-aman aja, nggak masalah. Terlebih teman-teman, ya artinya kita menghargai kebutuhan orang itu berbeda-beda. Kadang kita lari ke sana kemari minjem, gak ada, gak bisa, aset di rumah gak punya, bagaimana caranya, sementara urgent atau bahkan mungkin berhubungan dengan nyawa. Yang punya cuman ininya doang, yang udah masuk di available balance di wallet. Apa yang harus dilakukan? Saya rasa
apa ya, lebih penting itu ketimbang kita menahan koin. Bahkan misalkan urusannya itu nyawa atau apa, akan lebih berkah ketika itu dimanfaatkan. Kalau saya berpikir seperti itu gitu loh. Ya apa ya, saya pernah membahas dalam satu video, Kortim itu nggak asal delete satu akun, dia juga butuh pionir, nggak asal. Pernah saya bahas satu artikel di Kortim sendiri, langsung silahkan di website dilacak, cari aja, ada yang mengatakan bahwa mereka tidak serta merta yang waktu heboh-hebohnya di apa namanya, yang pembekuan akun itu. Kortin pernah bilang tidak asal serta merta menonaktifkan akun katanya, tanpa landasan, tanpa ada sesuatu yang meyakinkan mereka untuk menonaktifkan akun tersebut. Seperti salah satunya yang mereka ceritakan bahwa itu adalah cheat, kan gitu. Gitu teman-teman ya. Nah, kembali ke sini, membesar-besarkan, ya betul, artinya gini, itu ya salah satu contohnya. Membesar-besarkan akhirnya karena termakan bahasa yang jangan sampai begini, ntar di band masih banyak, sampai ini booming tuh di mana-mana. Ya sebetulnya itu adalah, kalau saya melihat dari awal, trik marketing untuk supaya tidak ada sirkulasi jual beli sebelum open network, karena itu bisa membahayakan daripada apa namanya, token Pi Network itu sendiri. Sekarang karena memang sudah mau open mainnet, makanya saya berani ngomong seperti itu. Ya, karena memang sudah open mainnet, ya udah sekarang tinggal tunggu kan. Kan seperti itu. Ya sebenarnya pemahaman saya dari dulu seperti itu teman-teman, tapi saya nggak mau bongkar itu. Artinya kenapa? Artinya jauh-jauh hari salah satu teknik marketing membantu project, ya betul memang, supaya tidak supaya tidak ada sirkulasinya yang malah menghancurkan. Ya sudah, hold aja dulu. Saya juga berpikir positif, jadi kanan kiri saya coba berpikir gitu loh teman-teman. Nah, cuman artinya di sini saya selalu sampaikan di grup, ya mau gimana, faktor kebutuhan nggak bisa lah dibanding-bandingkan dengan ini. Kebutuhan kita ini hari ini, urusan perut, urusan nyawa, urusan apa, itu kan lebih penting daripada koin yang ada. Nyimpen koin di available balance sementara udah setengah mati gitu buat makan. Nyawa juga ada yang sampai urusannya di rumah sakit apalah segala macam. Ya karena apa? Karena korban yang itu membesar-besarkan informasi bahwa bahaya lah di ban dia, padahal enggak teman-teman. Enggak se keji itu Kortim gitu loh. Itulah, nah ini untuk hal itunya betul gitu loh. Nah, tapi kalau untuk penilaian yang membesar-besarkan yang lainnya, yaitu terserah penilaian masing-masing gitu kan. Kalau masalah di sini takut kecewa, semua butuh proses. Kalau masalah takut kecewa di sini untuk value, masalah value, ya kita nggak tahu lah. Lagi-lagi saya juga dari awal nggak mau mengatakan angka. Dari semenjak buat YouTube, saya mana pernah bilang bahwa koin Pi Network bakalan harga segini, nggak, perasaan nggak pernah. Karena kenapa ya? Ya saya nggak tahu mau apa gitu loh. Mau dibilang apa? Siapa yang tahu harganya bakal berapa? Dewa banget romannya. Kan gitu. Jadi tapi saya mendukung gitu loh, mendukung rencana-rencana teman, perjuangan-perjuangan teman-teman yang apakah itu mendukung global consensus value ataupun yang secara pemahamannya yang tidak setuju dengan GCP. Jadi pas saya pernah bahas juga di video, dua-duanya saya adopsi, dua-duanya saya pahami gitu loh. Saya netral saja. Jadi artinya dua-duanya saya. Yang penting saya paham dua-duanya. Landasan atau dasar mereka ini kenapa ke sini, kenapa ke sini. Yang penting dua-duanya paham, ya sudah selesai. Gitu loh. Buat saya pribadi sih no problem gitu loh. Mau yang dukung GCP ataupun yang tidak, ya no problem, silahkan saja. Why not? Kenapa enggak? Itu aja sih. Jadi kalau buat saya pribadi tenang-tenang aja, santai-santai aja, ngapain ribet. Gitu loh. Lu mau dukung GCP ya dukung lah. Lu nggak mau dukung ya sudah. Simple aja gitu ya. Jadi kalau masalah sampai orang berdebat, ya kayak ini nih, misalnya 10 tahun Bitcoin aja 10 tahun segala macam, ya silakan aja. Toh kenapa yang bilang GCP, alhamdulillah dan insya Allah saya bisa ngejelasin juga kok dengan datanya, dengan tujuan dan landasannya apa gitu kan. Kenapa orang dukung GCP atau membentuk perjuangan GCP, kenapa, saya juga pernah bahas juga. Saya paham sampai saat ini. Terus kenapa yang
tidak memahami itu, akhirnya nggak mungkin, impossible, mustahil dan sebagainya, GCP ini segala macam. Saya juga mempelajari kok kenapa mereka bisa seperti itu, landasannya apa, teorinya apa, perhitungan seperti apa, gitu kan. Artinya ya walaupun di luar sana mungkin ada yang bilang, pionir rata-rata katanya nggak ngerti, jangankan masalah blockchain katanya, apa namanya, utilitas orang ini aja katanya, likuiditas aja nggak ngerti apa itu likuiditas apa segala macam, ada juga yang kayak begitu. Artinya yang menyangka bahwa tidak apa, banyak lah intinya. Monggo bebas karapmu semua. Relax aja kita ngomong nyantai ini ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, santai sambil ngopi. Tapi ngomong-ngomong, udut saya belum dinyalain ini, aduh kacau banget dah, dimana lagi korek. Oke lah, saya nyalain dulu bentar. Oke, udah dinyalain rokoknya, kita lanjut. Aduh, oke lah, kita lanjut selanjutnya aja. Benar bang, harganya masih kosong. Benar bang, harganya masih kosong kata gitu. Karena belum resmi. Banyak dukun-dukun, bahasanya dukun-dukun. Mas bro, dukun-dukun baru pinet, dukun-dukun baru pinetuk yang sok tahu masalah harganya, ya, gitu. Jangan begitulah bahasanya. Mereka juga menyampaikan informasi harga, mungkin ada perhitungan, ya kan? Karena ya tadi saya bilang mereka memperjuangkan GCP, atau mereka yang tidak memperjuangkan GCP ibarat kata gini, kalau dalam agama mungkin ada dalil tersendiri lah. Tapi kalau non agama, kalau seperti ini saya sampaikan bukan dalil, tapi ada dalih tersendiri. Gitu ya. Jadi ingat perkataan saya kemarin, ada kerucutisme yang menghasilkan rasa nano-nano gitu kan. Oke lah, kita lanjut ya bang ya. Nggak usah terlalu inilah, bahasanya dukun-dukun, ngeri kali rupanya bang nih. Oke, GCP udah menang Kang. Wah, udah menang maksudnya ini memberitahu apa nanya ya? Saya juga nggak tahu nih. GCP udah menang ya, oke lah, amin. Mudah-mudahan menang teman-teman ya. Saya juga, kalau siapa sih yang nggak mau harga tinggi ya? Amin, kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan menang. Udah selesai. Kemudian jangan gegabah untuk mengirim koin kalian ke manapun sebelum Anda ada perintah resmi dari Kortim. Wes, nunggu 6 tahun aja kita sanggup kok. Masa nunggu 2 hari aja nggak sabar katanya gitu ya. Bener bang, artinya gini, kenapa saya benarkan, untuk tindakan preventif kita itu standby saja di wallet. Wallet mana? Wallet P-Browser kita udah dibekali sama Kortim. Emang mau kemana sih? Kan gitu, santai aja. Kalau memang mau uji coba boleh 0,1 misalkan. 0,01 dikirim ke exchange. Itu saya memang, jujur saya sendiri sudah mencoba 0, sekian. Itu masuknya cepet banget, luar biasa. Tetapi tidak serta-merta mengalihkan koin kita semuanya ke wallet, ke exchange gitu loh. Mau ngapain? Buat apa? Mau langsung dijual? Apa ya? Takut banget kehilangan ini kayaknya harga. Jadi apa namanya, ya santai aja. Teman-teman mau dijadikan piat di bursa, monggo besok. Hari ini nanti sore. Silahkan aja. Kan gitu, kalau memang itu pun sudah on, udah bisa. Toh ngirimnya juga cepet kok, nggak kemana-mana. Bursanya nggak bakal kemana-mana. Selagi ada bursa yang dipercaya sama teman-teman, silakan. Mau tukar ke produk barang, atau misalkan kan ada utilitas Pi Network atau yang udah aktif nanti sore ya. Ya artinya yang sudah open network seperti ini kan ada utilitas yang memang kita tinggal hajar nih kalau mau. Udah safety dan 100 kan janjinya Pikortip 100 katanya kan. 100 akan di-on kan. Gitu. Silakan aja mau yang mana gitu. Jadi artinya nggak serta-merta kita punya koin sekian teman. Oke lah, saya ampun suhu buat teman-teman di luar sana yang ribuan koinnya mungkin ya. Ribuan langsung pindahin ke apa namanya exchange. Wah, saya langsung tajir mendadak misalkan seperti itu. Ya saya rasa sih apa ya? Ya tapi silahkan aja sih, memang bebas-bebas juga sih. Bukan punya kita, ngapain ngatur. Punya sendiri, mau dijual semua kayak mau enggak, siapa urusan saya. Kan gitu. Iya kan? Ya punya teman-teman ini silakan aja. Cuman saran saya, ya udah seperlunya aja lah, buat apa juga. Seperlunya sekian ya usah berlebihan lah. Ya walaupun teman-teman saya percaya mungkin banyak yang
Apa kalau harganya bagus bisa beli ini beli itu, ya silakan aja, bebas ya, nggak ada masalah. Oke, ini apa tadi baunya gegabah. Oke, kemudian ini Dokter Nicholas, kayak nih Satoshi Nakamoto yang bikin Bitcoin. Dilihat dari pernyataan Dokter Nicholas sendiri, Pineto kata Pi diciptakan lebih sempurna dari Bitcoin dan ETH, dilihat dari kecanggihan teknologi. Nah, kalau untuk sempurna mungkin memang kemampuan orang berpikir termasuk pembuatnya memang iya, karena Nicholas mengatakan memang mencoba untuk menyempurnakan yang sebelumnya. Artinya aduh saya malas sih sebenarnya, apa video harusnya sih ada video saya yang saya upload juga nih, maksudnya berbarengan saat ngebahas kayak gini, sebenarnya ada di videonya. Di video saya tahun 2023 apa 2022 ya, saya upload pernah tuh di videonya Nicholas tuh mengatakan ya itu ingin menyempurnakan sebelumnya. Memang iya. Jadi ya menyempurnakan itu bukan berarti menyempurnakan betul-betul 100% sempurna, karena bukan Tuhan, itu manusia, artinya gitu ya. Tetapi memang betul ini. Kemudian Pi diciptakan lebih sempurna dari Bitcoin. Oke, karena memang itu tujuannya ya, tujuannya target. Bagi yang tidak menerima mungkin omongan Nicholas ini ya nggak apa-apa, karena memang yang tidak percaya dengan Pineto. Dilihat dari kecanggihan teknologi, betul. Memang kecanggihan teknologi ini punya nilai jual, teman-teman, ya. Teman-teman, intinya gini lah, simple aja. Ya, mohon maaf tanpa niatan mendiskreditkan sesuatu. Toko kelontong yang 2x2 pinggir jalan, artinya begitu, dengan Alfamart. Daya pancing ke masyarakat tuh sekarang banyakan mana sih? Banyakan ke Alfa loh. Gitu loh. Padahal kalau dibilang mungkin bisa lebih murah yang toko kelontong tadi, dan juga mungkin bisa lebih membantu apa namanya masyarakat bawah kita belanja. Seyogianya kan seperti itu. Nah, minimarket lah bahasanya kan gitu ya. Sorry, bukan ini nama ya. Minimarket kan banyak brandnya. Tapi banyak gitu loh. Banyakan ke situ. Kenapa? Ada nilai jual mereka. Bukan hanya brand, nilai jual loh, tempat, AC, ruangannya, penataannya lebih rapi, lebih bersih. Kemudian kasirnya juga pakai komputer, teknologi. Itu nilai jual, kelebihan teknologi, nilai jual. Harga walaupun mahal 100-500 perak, orang udah nggak peduli karena tempat nyaman. Di kasir juga kelihatan dilayani dengan nyaman kan gitu. Nah, sama teknologi juga. Ketika teknologi itu makin tinggi, makin modern, makin nyaman dinikmati, makin nyaman dipakai, itu ada nilai jual. Itu jangan sampai dilupakan, teman-teman. Itu udah hukum alam. Silakan aja lah teman-teman, kalau kalau misalkan apa namanya masih nggak yakin, nggak percaya, silakan aja cari perbandingan sendiri, kan gitu ya. Oke, dilihat kecanggihan teknologi, lihat juga nanti ke depannya harga Pi pasti bisa slip Bitcoin. Wah, kalau ini saya nggak tahu ya Bang. Kalau masalah salib Bitcoin atau tidak nanti kita tunggu saja, karena memang semua butuh proses. Ya kita menghargai proses kok. Kendati pun memang langsung besar ya alhamdulillah, lagi-lagi kan seperti abang di atas ini GCP udah menang Bang, menang Kang katanya gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau memang ini hanya pemberitahuan ada dari grup pejuang GCP ternyata betul, ya alhamdulillah, siapa yang nggak mau. Ya gitu aja lah, siapa yang bisa melarang, siapa yang bisa menahan, nggak ada. Kalau memang berhasil GCP nggak ada yang bisa menahan. Siapa sih yang bisa menahan? Ya, para trader, para youtuber kayak model saya bisa menahan GCP? Nggak bisa lah Bang. Saya bisa apa? Saya wong apa? Wong cilik oh. Bisa apa sok-sokan menahan GCP? Gitu loh, kalau memang berhasil. Tapi sebaliknya juga, bagi yang memahami mungkin tidak pro GCP, ya kita hargai juga, kita hormati juga, gitu aja. Cuman bagi di luaran sana mungkin yang bener-bener kontra banget melawan GCP, ya saya salut dengan penyampaian bahasa dan seperti apa pemahamannya ketika dia memblow up atau mengeluarkan unek-uneknya di YouTube atau di apalah dengan bahasa-bahasanya yang wow gitu, yang wow banget pokoknya, yang luar biasa ya. Ya itulah mereka gitu aja lah. Kita lanjut. Di Indonesia doang banyak ABCD Bang yang kita harus pahami
Itu di Cina kok antusias, sedangkan di Cina nggak boleh website ke negaranya. Waduh, website apa bang? Emang iya, saya tahu. Di sana itu kalau nggak pakai VPN nggak bisa bang. Gitu. Kalau nggak pakai VPN nggak bisa. Lawang WA aja nggak bisa kok. WA dulu saya pengen akses WA aja harus pakai VPN. Iya, kenapa saya bilang dulu saya, yo bego-bego bodoh-bodoh gini juga, ya pernah lah ke sono. Saya pengen akses ke keluarga di Indonesia aja pakai VPN, pengen WA-an. Wah, susahnya minta ampun. Akses sampai VPN mulu tiap hari. Wah, kalau diretas handphone saya habis wis. Makanya di sana VPN di luar hotel saya nggak berani. Jadi kalau pakai VPN mau ngubungin keluarga ketika di hotel aja. Kalau hotel boleh lah, saya percaya kan gitu. Tapi kalau untuk di hotspot untuk di cafe segala macam wah ngeri wes. Gak berani aku. Betul ini memang. Gitu ya. Kemudian aku pernah lihat video Nicholas dalam suatu wawancara ketika ditanya nilai 1 pi adalah 1 pi. Apakah ini yang dimaksud 1 pi adalah 1 pi kuadrat? Wah, masalah kuadrat nggak tahu, kemarin saya sempat sampaikan. Ya kita tunggulah sajalah Bang ya, biar nggak terlalu panjang nih. Video udah kepanjangan juga ini. Pokoknya kuadrat oke lah, saya setuju dah kuadrat gitu aja. Tidak salah saya memilih channel. Oke lah, itu pujian saya nggak suka bahas, biarin aja. Terima kasih lah intinya. Kenapa proyek ini harus serius? Kenapa proyek ini harus serius? Ketika segalanya mumpuni, maka sistem desentralisasi aktif. Ya, terus bukan tes 1 tes 2 di jaringan. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Dia berjalan sesuai protokolnya. Wes mantap komandan. Oke. Kenapa proyek ini harus serius? Katanya gitu. Maksudnya gitu kali ya. Artinya menjelaskan. Proyek ini harus serius karena ketika segalanya mumpuni, maka sistem terdesentralisasi aktif. Wes, bukan tes 1 tes 2. Maksudnya tes 1 tes 2 apa, Bang? Tesnet maksudnya. Di jaringan tidak ada yang dapat menghentikannya. Dia berjalan sesuai protokolnya. Protokol apa bang? Stellar bang? Ya nggak juga sih bang. Kalau untuk blockchain itu sendiri ya punya Painet tuh protokol kan punya Stellar bang. Nah, mereka combine karena memang ada nanti untuk kalkulasi daripada perhitungan value di akhir aja bang dari ledgernya gitu. Oke lah intinya iya bang ya. Kemudian bonus validator gimana bang? Nah bonus validator pertanyaan yang bagus. Bonus validator ini belum ada informasi dari core team. Yang pasti dulu awal-awal keluar validator ini katanya kalau nggak salah 0,05%. Apa 0,5%, saya lupa. Artinya jumlah yang kita dapat itu tidak semua segitu. Ada perhitungannya, saya lupa ya 0,05 apa 0,3 gitu. Intinya nggak terlalu banyak lah. Jadi kalau misalkan kita dapat 1000 yang divalidasi, ya di situ kemungkinan bisa mungkin 200 orang atau 300 koin gitu ya. Kisaran segitulah. Oke, kemudian Pi tetap GCP. Pi tidak tergantung sama kapitalisasi pasar bursa. Nah, ini perlu kita sharing juga nih, Bang. Tidak tergantung pada kapitalisasi pasar. Oh ini kalau ini beda paham sama saya bang. Tetap bang, ini ada kapitalisasi pasar bang. Pengaruh juga bang, karena memang udah masuk bursa. Ini nggak bisa lepas bang. Bursa dengan kapitalisasi nggak bisa, kapitalisasi pasar nggak bisa lepas bang. Gitu. Kemudian bursa mau listing, Pi harus KYB ke core team. Harus KYB ke core team. Jadi Pi beda dengan proyek kripto lain. Kalau harus KYB ke core team bukan bang. Kemarin saya pernah jelasin KYB seperti apa. KYB itu kan bukan core team yang ini bang. KYB itu kan sudah legalisasi daripada apa namanya sebuah bisnis bang. Itu udah umum bang. Kayak misalkan kita lah, kita udah punya KTP, ya kita mau daftar apa aja kan pakai KTP bang. KTP bukan satu perusahaan yang bikin, tapi memang sudah global. Kalau untuk kita KTP lokal gitu kan. Nah jadi kita mau apa aja pakai KTP tetap itu. Bikinnya bukan dikerucutin ya, bahasa kerucut lah gitu keluar. Bukan satu perusahaan karena Pi doang, enggak. Emang KYB sebelum Pi datang juga KYB memang sudah harus ada, emang ada aturan itu bang. Itu saya coba saling sharing luruskan bang ya. Mohon maaf nih bang.
Oke, kemudian saya sudah lolos KYC dan sudah jadi validator, tapi kembali ke KYC tentatif sampai detik ini apa yang harus saya lakukan? Gak ada yang lakukan bang. Kalau ke tentatif nanti juga balik lagi. Tapi kalau ada liveness yang kemarin dijadwalkan itu pernah ada per minggu, tapi 2 kali. Berarti 2 minggu berturut-turut. Seminggu liveness lagi. Ya liveness itu adalah rekam muka, ya. Pace tracking itu minggu pertama, besok udah klik-klik tiap hari 1 kali 4 jam, minggu besok ada lagi. Jadi makanya jangan sampai ketinggalan. Itu liveness 2 kali memang kalau itu ada, tapi sekarang kan udah jarang lagi tuh kayaknya. Nah bagaimana tentatif itu ya, ada yang memang kemarin teman-teman untuk supaya hijau lagi katanya coba password rubah, passwordnya diganti, tapi syarat merubah password kan harus semua aktif, Facebook, Gmail, ya semua harus aktif, nomor handphone juga harus aktif, baru bisa ganti password kan gitu. Kalau handphone nggak aktif, Facebook nggak aktif, ya mau gimana rubah password, nggak bisa kan gitu. Nah itu ada juga tuh gara-gara ganti password katanya jadi hijau, ada mungkin terpancing dengan adanya akses perubahan password akhirnya dia menjadi hijau mungkin ya. Tapi yang pasti kalau saya pribadi mengalami akun saya pribadi, ya akun utama, bahwa tentatif saya biarkan dan saya ikuti pace trackingnya 2 kali, ya hijau lagi udah selesai. Oke, kemudian menurut Kang Arul sebelum tanggal 20 ini kita boleh deposit koin. Nah, tadi udah dibahas bahwa itu kembali ke masing-masing lah. Silakan mau deposit mau enggak, tapi kalau saya sih saranin santai aja lah, mau kemana sih? Kan gitu. Ya kalau nilainya gede, toh kita sell di bursa 1, 2, atau 3 koin aja udah cukup buat kebutuhan sementara kan gitu. Santai aja. Kalau buat saya gitu. Ya kalau mau juga silakan, nggak masalah. Kembali ke masing-masing aja. Bang tolong bahas Sidra, aku lihat di akun Expressnya udah launching, tadi udah sampaikan Sidra sudah launching tetapi belum ada firing ke USDT. Santai aja. Nanti saya coba detailnya. Kebetulan saya ikutin juga dengan Muhammad Al Jafairi waktu tadi ya, sebelum beberapa jam sebelum rekod ini saya ikuti waktu beliau di mobil, kemudian dengan salah satu host YouTuber sana ya, wawancara, dan saya coba pahami sebisa mungkin, dan tadi di grup saya sudah sampaikan apa aja poin-poinnya, nanti coba kita bahas. Oke, kemudian Bang tolong jelasin vokalis berkata apa ini harga ditentukan oleh pionir, maksudnya harga pi ditentukan oleh pionir dan harga 1 pi setara dengan harga KYC, maksudnya apa ya? Oh ya, ada yang tracing teman-teman, tracing 1 kali KYC biayanya $89. Apakah mau disandingkan ke situ? Monggo, bebas ya. Artinya berarti 1 pi $89 katanya begitu. Kalau memang disandingkan dengan harga biaya KYC ya, dan KYC setelah di tracing keluar harga seperti itu, ya silakan aja. Saya sih angkat tangan ya. Pasti seharga itu atau tidak, seperti apa dan bagaimana, kata saya nunggu nanti aja, belakangan. Nunggu ya sedikasinya aja nanti market berapa. Kemudian pi bisa GCP tapi bukan saat ini, mungkin seiring berjalannya waktu, tapi insya Allah. Waduh ini udah 42 menit lagi bang, ini video kedua yang tembus 40 menit lebih nih, sorry ya, tapi tanggunglah kita selesaikan aja ya. Tapi insya Allah nilainya saat listing tinggi walau belum menyentuh level GCP, amin bang, mudah-mudahan tinggi. Walaupun nggak mau GCP atau tidak, saya ikut aja bang, saya follow aja lah, artinya gitu ya. Abang meyakini bahwa next GCP mungkin akan terwujud tapi nggak saat ini, oke. Saya ikut aja, kemudian berapapun harga ikut. Kemudian kok campur aduk bang, emang es campur ya gitulah, jangan bang, kata-katanya asal aja campur aduk ya, campur iya ya. Oke, kemudian channel sebelah boleh ngaku pakar, tapi dia lupa kalau pakar itu kalah dengan ilmu ahli komputer. Opo ya. Ya mungkin channel sebelah ada yang apa namanya, itulah, kita positif aja bang. Orang itu menyampaikan pengetahuan wawasannya itu kan dengan berbagai ragam bahasa dan cara dan pola pikir. Jadi ya kita hargai saja, teman-teman melihat di luaran sana seperti apapun ya ambil positifnya saja, yang negatif buang. Udah gitu aja lah biar nggak terlalu ini ya. Jadi diambil ini juga kayak gimana, karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa pemahaman setiap orang itu berbeda. Ada yang memang mungkin selama 5 tahun, nah ini bahasa ini juga saya sempat lihat juga sih di sebelah gitu. 5 tahun ikutin kripto tapi nggak paham-paham katanya gitu ya. Jadi artinya ya, ya udah,
intinya masing-masing aja lah. Udah, artinya kan ada Dior kan. Jadi artinya gini, di kripto itu ada istilah Dior. Dior itu do your own research, artinya kembali ke pemahaman atau daya analisa masing-masing. Ya sudah, semua orang tidak bisa disamaratakan bahwa harus paham atau mungkin on semua, kan enggak juga. Gitu ya, intinya begitu aja lah. Jadi ya sudah, intinya teman-teman nggak usah terlalu banyak ini, yang kita fokus aja. Ya, tunggu aja, kita buktikan dengan waktu. Oh, salam santun bang, maaf bang, project sebesar ini kok masih ada channel sebelah yang sok tahu bilang nilainya tidak sampai $1, rasanya pengen ngamuk. Lah ngapain ngamuk sih, ngapain ngamuk bang, biarin aja. Opola kita juga belum ngerasain kok, emang kita bisa mastiin di atas $1 kan? Enggak. Ya itu kan pemahaman mereka, ya nggak masalah, biarin aja, ngapain kita pakai ngamuk-ngamuk. Ya itu mah kalau sampai kita ngamuk, pusing, stres, itu nggak bisa nyalain orang. Artinya apa? Nyalain diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena kitanya nggak bisa mantau emosi kita sendiri, gitu loh. Ngamuk sama channel abal-abal, nggak ada yang abal-abal bang. Mereka juga mungkin ada yang ikhtiar melalui channel, ada yang apa namanya, niatan memang menyampaikan tapi caranya yang memang belum apa bagaimana gitulah ya. Sedih seperti yang punya otak tidak menghargai bagaimana perjuangan core team pionir. Ya buat kita semua juga loyalis dunia bisnis, loyalis dunia pendidikan, dunia usaha, dunia apapun itu ada loyalisnya tersendiri. Kita sebagai komunitas Painet itu kita loyal terhadap Pi, kita bela nama Pi, ya itu wajar. Bagi yang mereka yang tidak loyal terhadap Pi, nggak bela harga Pi, ya wajar mereka menjelek-jelekan, menghina bahkan, ya menghardik bahkan dan sebagainya. Ya sudahlah, biarkan saja, ngapain capek, sayang energi kita. Tolong bang kasih paham channel. Wah udah, biarin lewat aja itu, bukan masalah apa-apa, ngapain sayang energi. Saya teringat core yang dulu harga jelas-jelas kelihatan, oh ya yang di testnet itu sampai $550 $550 ya. Namun ketika kita buka jaringan CM sekitar 60.000, kesimpulannya harga GCP sulit dimengerti karena tidak pernah lihat sebagai contoh. Nah ini yang kadang ya itulah bang, nah, kita kan nggak tahu, lagi-lagi tidak juga menjatuhkan ya, tidak juga melebih-lebihkan, berlebihan artinya begitu. Ini kan terpaku dengan histori, jadi selalu gini lah penyakit kita itu, rata-rata kita nggak mau belajar dengan hal-hal yang baru dan selalu menilai hal yang baru itu menyamaratakan dengan yang lalu-lalu. Ada memang proyek yang sama hasilnya dengan yang lalu-lalu, akhirnya dengan ada kesamaan antara 2 kali, 3 kali, 4 kali sama, begitu-begitu juga. Misalkan apalah token meme nih, yang tap-tap hasilnya segitu terus, akhirnya menyamaratakan. Padahal ada memang sebagian yang mungkin menghasilkan, gitu loh. Artinya ya sudahlah, intinya nggak usah, inilah penyakit juga gitu loh. Akhirnya nggak mau belajar kita karena menyamaratakan. Gitu loh, kita kan coba analisa setiap proyek itu pasti yakin ada satu perbedaan atau 2 perbedaan, itu buat bahan tambahan pelajaran kita, walaupun hasilnya sama nanti ya nggak apa-apa, yang penting ada hal baru yang kita pelajarin dari proyek itu kan gitu. Oke, kemudian bener bang, di akun X dulu yang nyinyir GCP sekarang mulai mendukung GCP. Oh, ya alhamdulillah, tapi ya kita syukuri aja berapapun value-nya nanti, ya amin, gitu aja udah selesai. Bagus bang, berapapun value-nya. Oke ya. Benar itu bang, saya jadi ingat awal tahun 97 saya pernah bekerja di salah satu artis ternama. Beliau baru pulang dari AS dan beliau ngasih kaos ungu berlogo Coinpi. Dan anehnya karena kaos itu tahu dari salah satu artis terkenal, kaos ungu tersebut ditukar atau dibarter sama temanku dengan 3 setel celana dan kaos Wrangler apa sih? Saya bingung nih bacanya, nggak tahu teman-teman. Wrangler baru, jadi kayak Sanepo bang, mungkin yang dimaksud Coinpi ini kali ya bang. Waduh saya nggak tahu deh, kalau memang logonya sama ya warnanya ungu ya berarti iya kali sama gitu bang. Wes mantap ini si abang nih, 97 loh, 97 ini ya, 97 Pinet tuh adanya 2019 bang, bukan kali bang gitu bang. Ini lahirnya 2019 kalau untuk logonya, karena memang belum dipublikasi ya, baru mungkin untuk agenda sih iya, tapi ya nggak tahu juga sih bang. Kalau nanya saya nggak tahu nih bang. Oke lah, pemahaman Pi tergantung kemampuan katanya. Oke siap, yang kemampuan 0,00 sekian berarti pemahamannya memang cuma segitu katanya.
Yang biasa teriak scam bisa jadi sering kena scam katanya gitu ya. Jadi tergantung kasus berarti ini ya. Seru nih. Yang pada intinya semua dari kabar katanya tanpa mengikuti setiap hari selama 6 tahun. Yang diketahui pi sama seperti airdrop sekarang, yang diketahui rata-rata, mungkin maksudnya ini rata-rata orang yang seperti airdrop sekarang bikin besok harus airdrop sekarang bikin besok harus listing dengan harga 0,0 sekian. Semangat bos, tetap sehat, nikmati dan bersyukur. Oh siap komandan, laksanakan 86. Intinya ya bener, setuju. Memang tergantung kemampuan kita berpikir dan belajar sih. Jadi ya mungkin kalau yang merasa sudah master ya ahli dan di luaran sana ya itu mungkin iya bisa jadi dia adalah ahli, adalah pakar ya. Ya tinggal kita belajar aja gitu. Oke, kemudian alhamdulillah penantian 5 tahun akhirnya sampai ke titik nol dan setiap perubahan menjadi entah berapa nilainya yang sejatinya pantas disyukuri karena dipercaya diberi umur oleh Allah. Terima kasih Bang Ranu yang tidak bisa menjawabnya. Oke, kemudian jujur saya salah satu orang yang menyesali setiap kali melihat harga BTC karena saya pernah punya 20-an BTC. Wow, mengerikan ini sih Abang. Entah kemana tanpa pernah dinikmati. Waduh, ini kemana dong Bang? Gali Bang, cari Bang. Wis gila, 20 Bitcoin loh. Kalau emang bener, negara mana tuh yang cuman punya 18 Bitcoin tuh? Itu satu negara punya segitu doang loh. Ini 20 sih Abang. Tapi sekarang sedikit terbuka wawasan berkat Bang. Oke, telah ini enggak lah, bukan berkat saya lah, berkat Abang yang mau belajar. Semoga kita semua bil khusus Bang. Oke lah, siap. Oke ya Bang ya. Oke, siap. Pagi Bang, semoga penantian selama 6 tahun bukan hasil. Teman-teman yang sudah berhenti semua dan saya sampaikan sekarang masih bertahan. Oke, kita bertahan, amin. Nah, akhirnya Bang Arul nggak jadi galau. Saya pribadi juga sepemahaman dengan apa yang disampaikan di dalam video ini. Terlalu dangkal kalau Pi hanya berakhir di bursa, tidak sebanding dengan perjalanannya. Pi memang banyak misteri yang belum terungkap. Perjalanan Pi baru awal dan masih panjang. Ya, setuju Bang. Semua yang ada di memang benar-benar baru, berbeda dengan pemahaman keilmuan kripto konvensional. Oke lah, siap. Terima kasih Bang. Oke, terakhir penutup saya sampaikan. Yang pertama, jaga lisan teman-teman. Perkataan itu lebih tajam daripada pedang. Ya, kita bahu membahu bagaimana menata bibir ini, menata lisan ini di online. Ya, artinya di dunia digital, di dunia maya. Ini perkataan sudah tidak bisa kontrol lagi. Teman-teman bisa menyaksikan, silahkan dipelajari, silahkan dicerna, silahkan direnungi lagi. Intinya jaga lisan, perkataan itu lebih tajam daripada pedang. Ikhlas apapun yang didapat, baik yang sudah, sedang, dan akan. Ya, baik yang sudah, sedang, dan akan. Ikhlas. Kemudian belajar bersyukur ya, kita bersyukur, yang penting bisa napas normal, alhamdulillah, tangan normal, kaki normal, mata sehat, alhamdulillah ya Allah ya. Mudah-mudahan intinya perjalanan apapun itu ya, aktivitas apapun, bukan hanya urusan pay network tapi urusan kehidupan di dunia ini, kita syukuri saja dulu. Alhamdulillah kita masih bisa makan enak di tenggorokan lewat air dan makanan itu terasa nikmat, itu aja syukuri dulu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. No perfect in the world. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini ya. Semua kesempurnaan hanya milik Allah, hanya milik Tuhan. Jadi kita hanya berikhtiar saja menjadi memperbaiki diri step by step, sedikit-sedikit. Ya, hindari ego keakuan. Itulah intinya. Saya juga kadang-kadang termakan ya, tidak menutup kemungkinan wong saya juga sama kok, manusia biasa, caangon. Waduh, capek melawannya. Melawan apa? Melawan ego keakuan ini loh. Diri aku ini bener-bener susah banget teman-teman, asli jujur. Masya Allah, ngeri kali aku kadang-kadang melawan diri sendiri. Ya itulah, kalau bukan diri sendiri yang belajar, yang melawan siapa lagi? Orang lain mana mau? Ya kita belajar aja. Saya juga kadang-kadang aduh gimana itu, ayo manage diri, ayo gitu ya. Oke, kemudian hidup adalah belajar. Intinya kesimpulannya itu, mari kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf ya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.